Seth menatap layar ponselnya yang hanya menampilkan pesan otomatis bahwa nomor ibunya tidak dapat dihubungi. Di dalam dadanya muncul rasa tidak enak yang sulit dijelaskan, seolah ada sesuatu yang benar-benar tidak beres. Ia menurunkan ponsel perlahan, memikirkan segala kemungkinan terburuk yang bisa terjadi pada ibunya di saat dirinya jauh dari kafe. Sementara itu, Akira masih berdiri tegang di hadapan ibu Seth. Gadis itu terlihat sangat gugup menyadari bahwa perempuan yang datang menemuinya sama sekali bukan orang biasa. Dengan langkah ringan namun menekan, sang ibu memintanya untuk mengantarkan dirinya ke markas pemimpin yang selama ini mempekerjakan Akira. Gadis Jepang itu hanya mengangguk patuh dan berjalan di depan, sementara wanita itu mengikutinya tanpa mengalihkan pandangan. Mereka tiba di sebuah area tertutup yang dijaga dua pria berbaju formal. Di depan pintu, salah satu pria berkepala plontos menegaskan bahwa area tersebut adalah zona terlarang dan meminta identitas serta afiliasi gengnya. Ibu Seth menjawab singkat bahwa ia datang untuk menemui bos mereka dan tidak punya waktu untuk menjelaskan hal sepele. Tatapannya kemudian berubah tajam menyelimuti koridor sempit itu dengan aura mencekam. Kedua penjaga itu spontan mundur setengah langkah, kaget melihat intensitas di mata perempuan yang terlihat seperti ibu rumah tangga biasa itu. Pria pelontos mulai merogoh bagian dalam jasnya berusaha mengambil sesuatu, namun tangannya terlambat. Dalam sekejap, tubuh mereka berdua sudah menghantam lantai. Pukulan wanita itu terlalu cepat untuk diikuti mata telanjang. Napas berat keluar dari mulut penjaga pelontos yang kini meringis kesakitan di lantai. Wajahnya memerah karena menahan rasa sakit. Dengan jari yang gemetar, ia menarik sebuah perangkat kecil dari dalam jas dan menekan tombol merah darurat, memicu sinyal peringatan di dalam markas. Tanpa menghiraukan alarm yang mulai menyala, Ibu Seth melanjutkan langkahnya menembus lorong. Ia mencapai sebuah pintu besar bergaya tradisional dan membukanya tanpa ragu. Di dalam, seorang pria berkebaya kimono longgar memperlihatkan seluruh tubuhnya yang penuh tato rumit, duduk tenang seolah menguasai ruangan. Ia menatap tamunya dan bertanya siapa sebenarnya perempuan ini dan dari geng mana ia berasal. Ibu Seth hanya berdiri diam, tidak memberikan jawaban. Merasa diremehkan, pria bertato itu menjentikkan jari. Dari berbagai sisi ruangan, para anak buahnya muncul. Di satu sisi, deretan pria membawa pedang dan pisau panjang. Di sisi lain, beberapa orang mengacungkan senjata api siap menembak kapan saja. Pemimpin Yakuza itu sinis mempertanyakan apa yang dilakukan seorang perempuan sendirian di sarang seperti ini, seakan merendahkan kehadirannya. Ibu Seth menghela napas pendek dan menatap satu persatu wajah mereka. Aura membunuh perlahan muncul dari tubuhnya. Dalam nada datar, ia menyampaikan bahwa siapapun yang berani mengangkat senjata kepadanya harus benar-benar siap untuk mati karena ia tidak akan menahan diri. Kalimat itu saja sudah cukup membuat tangan-tangan yang menggenggam senjata mulai berkeringat. Suasana ruangan berubah kaku seolah udara ikut menipis. Ia kemudian menjelaskan bahwa ia datang bukan sebagai musuh acak, melainkan sebagai seorang ibu yang tahu bahwa mereka sudah berani menyentuh putranya. Ia memintanya mendengarkan dengan baik karena ia tidak berniat mengulang. Pria bertato itu terdiam menyadari skala masalah yang baru saja muncul di hadapannya. Sementara perempuan itu mulai merapikan dasi dan pakaian seperti seseorang yang hendak memulai pekerjaan kotor yang sudah sangat biasa ia lakukan. Di sisi lain kota, di gym tinju yang sudah menjadi rumah kedua bagi beberapa siswa SMA Yongjin, Victor dan Brock masih berlatih keras. Nafas mereka mulai berat, keringat menetes deras, tapi keduanya tetap saling mengukur. Brock mengayunkan hook kanan yang berat, Victor menghindar tipis lalu mencoba membalas dengan pukulan kiri yang cepat. Pukulan itu berhasil terbaca dan diblok oleh lengan besar Brock. Namun sebelum momentum memudar, tangan kanan Victor meluncur ke arah kepala Brock, sementara sang raksasa juga melayangkan pukulan ke wajah Victor. Keduanya saling kena dan langkah mereka sama-sama goyah sesaat. Mereka mundur beberapa langkah saling menatap di antara napas yang memburu. Keduanya sama-sama bertanya dalam hati siapa yang sebenarnya unggul kali ini.
Di belakang sebuah suara menyela ketegangan mempertanyakan kenapa mereka berdua tidak masuk sekolah hari ini. Victor dan Brock menoleh bersamaan dengan ekspresi sebal. Di pintu ring, Seth berdiri dengan ekspresi santai, mengaku rindu melihat mereka dan bertanya apakah ia boleh ikut berlatih. Brock menanggalkan sarung tinjunya dan turun dari ring. Sikapnya menarik perhatian Seth dan Victor. Seth bertanya apakah Brock tidak akan bertarung, namun Brock menjawab bahwa ia hanya menunda karena suatu saat ia pasti akan menghabisi Seth sendiri. Seth tersenyum tipis mendengar itu. Victor melempar sarung tinju ke arah Seth dan menyuruhnya naik ke ring. Ia menegaskan bahwa tinju bukan sekadar berkelahi di jalanan dan bertanya apakah Seth mengira semua ini mudah hanya karena ia kuat bertarung. Seth memungut sarung tinju biru yang jatuh di lantai, memasangnya perlahan. Victor menjelaskan aturan singkat, menyebut bahwa mereka akan bertanding 4 ronde masing-masing 3 menit dan ia berniat membuat Seth menyerah sebelum ronde terakhir. Seth tanpa kehilangan senyum menyatakan bahwa sebaiknya mereka segera mulai. Begitu bel imajiner dibunyikan, Victor langsung maju dengan kombinasi pukulan. Seth bergerak ringan menghindar ke kiri dan kanan seolah hanya menari di antara hantaman. Victor mencoba pukulan kiri lalu kanan, namun Seth terus menghindar, sesekali melontarkan jab yang diblok Victor. Di dalam kepala Victor mulai mempertanyakan sebenarnya makhluk macam apa yang sedang ia hadapi ini. Beberapa menit berlalu dan napas Victor menjadi semakin berat. Ia terkejut karena meski pukulan-pukulannya tidak berhenti, Seth masih kelihatan segar dan bahkan tampak menikmati pertarungan. Rasa frustrasi muncul dan ia mulai berteriak dalam hati bahwa tinju berbeda dengan perkelahian jalanan, sambil kembali menerjang dengan emosi, berniat menunjukkan bahwa area ini adalah wilayahnya. Pada saat yang sama, di dojo milik sindikat Jepang, suara tubuh jatuh beruntun terdengar memecah keheningan. Sejumlah pria terlempar menembus pintu kayu dan berserakan di lantai, darah mengotori papan tatami. Sekelompok anak buah lain yang masih berdiri mulai gemetar, menyaksikan bagaimana perempuan yang tampak seperti ibu biasa itu sudah menjatuhkan begitu banyak orang tanpa menunjukkan tanda-tanda lelah. Mereka tidak percaya bahwa sosok seperti itu mampu membuat markas mereka tampak seperti medan pembantaian. Seorang pria nekat berlari sambil mengayunkan pedang dengan teriakan putus asa. Ibu Seth hanya menoleh singkat dan menghantam wajahnya dengan kepalan tangan. Tubuh pria itu terpental dan bergabung dengan tumpukan tubuh yang lain. Seorang pria pelontos berteriak penuh kebencian, mengacungkan pedang, berniat menebasnya dari belakang. Wanita itu menggerakkan tubuhnya sedikit dan menarik salah satu anak buah yang sudah tumbang, menjadikannya tamang hidup. Tebasan itu menancap dalam di tubuh rekannya sendiri. Pria pelontos itu tersentak, menyadari bahwa ia telah menusuk kawan sendiri. Wanita itu tidak memberi waktu untuk menyesal. Tangannya menyambar wajah pria pelontos itu dan dengan kejam ia menghantam kedua matanya. Dengan tenaga penuh ia mendorongnya ke belakang sampai tubuh besar itu jatuh menghantam lantai sambil mengerang kesakitan. Aura pembunuhnya semakin kuat, membuat semua orang di sekelilingnya semakin sulit bergerak. Seseorang di belakangnya menodongkan pistol dan memerintahkannya untuk tidak bergerak. Namun sebelum ancaman itu selesai, seorang pria lain yang memegang pisau berlari lurus ke arahnya. Wanita itu merendahkan tubuh, menyapu kaki pria itu sehingga tubuhnya terangkat ke udara. Di saat yang sama, ia menendang pisau yang terlepas, mengirimkannya melayang dengan kecepatan tinggi ke arah pria bersenjata api. Pisau itu menembus dadanya, menghentikan ancaman dari jarak jauh. Dengan satu gerakan lain, ia merampas pedang dari tangan lawan terdekat dan menggunakannya untuk menyelesaikan sisanya dengan satu tebasan yang presisi. Darah menempel di wajah dan pakaian, namun ia tetap diam, hanya menatap dingin tubuh-tubuh yang kini tak bernyawa. Setelah semua suara perlawanan reda, orang-orang yang masih hidup hanya bisa gemetar. Ia akhirnya membuka mulut menyampaikan bahwa siapapun yang mencoba menghalanginya lagi akan ia gorok tanpa ragu.
Kalimat sederhana itu membuat ruangan yang sudah dipenuhi mayat terasa semakin dingin. Di tempat lain, dua pria sedang duduk di sebuah ruangan bergengsi. Seorang pria berambut pirang dengan posisi tinggi di pemerintahan menyesap minuman dengan gelisah, mengeluh karena lawan bicaranya tidak mau benar-benar menemaninya minum. Pria satunya, seorang jaksa yang telah lama bersahabat dengannya sejak masa kuliah, menolak dengan alasan bahwa posisinya sebagai jaksa tidak memberi alasan untuk bersantai dengan seenaknya. Sang pejabat tinggi menyinggung masa lalu mereka dan mengingatkan bahwa persahabatan lama seharusnya memungkinkan mereka berbagi minuman tanpa protokol. Jaksa itu mengalah sedikit tetapi segera mengembalikan pembicaraan ke inti masalah. Ia menanyakan alasan sebenarnya kunjungan hari itu. Sang pejabat menjelaskan bahwa masalahnya berkaitan dengan sekolah yang dulu ia percayakan kepada saudaranya dan kini diambil alih oleh pihak lain. Jaksa menilai bahwa dari sudut pandang hukum tidak ada pelanggaran yang jelas atas pengambil alihan itu. Hal itu membuat sang pejabat naik darah menuntut agar situasi ini tidak dibiarkan begitu saja. Ketika ditanya apa sebenarnya yang ia inginkan, pejabat itu menjelaskan bahwa ia ingin semua orang menyadari dengan siapa mereka berurusan. Jaksa menjawab dingin bahwa secara legal kelompok Sunshine adalah perusahaan bersih yang tidak bisa disentuh dengan cara biasa, sehingga sekalipun ada penyelidikan tidak akan ditemukan pelanggaran nyata. Sang pejabat mencibir dan menyebut bahwa Sunshine berisi para gangster yang kebetulan pandai bersembunyi. Ia bertekad menunjukkan bahwa mereka pun tunduk bila berhadapan dengan pihak yang lebih kuat. Jaksa memperingatkan bahwa hampir tidak ada orang di dalam negeri yang berani berhadapan langsung dengan Sunshine Group. Sang pejabat tersenyum tipis dan mengatakan bahwa jika di Korea tidak ada yang berani, maka ia sudah meminta bantuan dari luar, khususnya dari Jepang, untuk membereskan kekacauan ini. Tak lama setelah itu, di dojo yang kini sunyi, pertarungan sudah usai. Ibu Seth berdiri tegak di hadapan pemimpin sindikat bertato yang kini duduk ketakutan di depan lukisan besar peta Jepang. Pria tua itu hanya bisa memandangi kekacauan di sekitarnya, kebingungan mengenai identitas perempuan yang baru saja menghancurkan pasukannya. Matanya tiba-tiba melebar ketika melihat kilatan logam datang ke arahnya. Ibu Seth sudah bergerak lebih dulu, mengayunkan pedang lurus ke depan. Bilahan itu menembus lukisan tepat di samping kepalanya, membuat dinding di belakangnya retak. Ia menyadari bahwa perempuan itu sebenarnya bisa saja menghabisi nyawanya, tetapi sengaja menahan tepat di titik yang paling menakutkan. Dengan tatapan yang sama mematikannya, wanita itu memperingatkan bahwa jika ia atau organisasinya berani menyentuh putranya lagi, ia sendiri yang akan datang untuk menghabisi mereka tanpa kesempatan kedua. Ancaman itu begitu jelas dan nyata membuat pemimpin sindikat hanya mampu duduk terpaku, menyadari bahwa garis yang tidak boleh dilanggar telah muncul di hadapannya. Keesokan harinya di sekolah, Seth duduk dengan tangan terlipat di meja, wajahnya terlihat muram dan lelah. Sophie mengamati dari bangku lain, cemas karena menyadari ada sesuatu yang mengganggu pikirannya sejak kepulangan dari perjalanan sekolah. Bel tanda pulang berbunyi melalui pengeras suara mengakhiri pelajaran hari itu. Seth bangkit hendak pergi, namun Sophie segera menghampiri, menawarkan untuk makan bersama dan menyarankan agar ia tidak perlu kembali ke kelas tambahan hari itu. Seth mengangkat sudut bibir, menyampaikan permintaan maaf halus dan mengatakan bahwa ia harus pergi ke suatu tempat terlebih dahulu. Ia berjanji akan membelikannya sesuatu yang enak lain kali dan meminta maaf sekali lagi. Sophie hanya terdiam menatap punggungnya saat ia berjalan keluar kelas, merasa ada jarak tipis yang tiba-tiba muncul di antara mereka. Di luar, Seth menuju mobil. Rami bertanya apakah mereka akan langsung pulang. Seth menjawab singkat bahwa ia ingin ke kafe ibunya. Sesampainya di sana, ia turun dan masuk dengan langkah yang sedikit terburu, masih memikirkan pesan tidak dapat dihubungi dari ponselnya. Begitu pintu terbuka, ia mendapati ibunya berdiri di balik meja, tampak sehat dan utuh, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Wanita itu menyapanya dengan santai, bertanya apakah ia menikmati hari di sekolah.
Seth terkejut dan langsung menanyai keberadaannya, bertanya kemana perginya selama ini. Ibunya menjawab bahwa ia hanya punya beberapa urusan pribadi yang harus diselesaikan, lalu balik bertanya apakah putranya sempat mengkhawatirkannya. Seth menjawab bahwa tentu saja ia khawatir. Saat matanya berkeliling, ia menyadari keberadaan seseorang di dalam kafe. Di sudut ruangan, Akira sedang membantu merapikan gelas dan piring. Ibunya menjelaskan bahwa gadis itu akan bekerja paruh waktu di kafe dan kebetulan berada di kelas yang sama dengan Seth. Seth menatap Akira tanpa percaya, merasa dunia terlalu kecil untuk serangkaian kebetulan seperti ini. Akira menyapa dengan sopan dan menyebut bahwa ia akan kembali bekerja besok. Seth hanya mengangguk, masih mencoba mencerna fakta bahwa murid pindahan yang mencurigakan kini berada satu atap dengan ibunya. Di tempat lain di kota, seorang pria bertubuh besar dengan wajah penuh bekas luka duduk di hadapan seorang bos Yakuza lain. Ia adalah Meduki Ryonosuke, pemimpin organisasi yang dikenal sebagai Three-Headed Phantom. Seorang pria Korea membawa koper dan meletakkannya di atas meja, membuka tutupnya dan memperlihatkan tumpukan uang tunai dalam jumlah besar. Ryonosuke memandang isi koper tanpa tergesa, sementara tamunya menjelaskan bahwa ia datang untuk meminta bantuan menyingkirkan pengaruh Sunshine di Korea. Ryonosuke menjawab bahwa Sunshine Group sekuat apapun tetap mematuhi aturan dunia bawah dan pada dasarnya berada di pihak yang sama dengan mereka. Uang saja tidak cukup sebagai alasan untuk menghancurkan sesuatu yang sudah berjalan rapi. Pria Korea itu kebingungan, tidak memahami maksudnya. Sang bos lalu menjelaskan bahwa yang penting adalah peluang bisnis. Jika mereka ingin membuka jalur uang menuju Korea, Three-Headed Phantom bisa membantu melalui pengiriman barang dan jaringan logistik gelap. Sebagai gantinya, mereka akan perlahan membongkar dan menguasai jaringan bisnis Sunshine, sementara pihak Korea akan menjadi salah satu pihak yang paling diuntungkan. Ucapan itu membuat tamunya terdiam beberapa saat, terkejut dengan skala rencana yang ditawarkan. Ryonosuke menutup koper dan berkata bahwa mereka boleh memikirkan lebih jauh tawaran itu. Dengan senyum tipis, ia mengundang tamunya untuk menikmati pemandian air panas sebagai penutup pertemuan, seolah segala pembicaraan barusan hanyalah pemanasan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Di Jeju, Jo Young, kepala cabang Sunshine di sana, tengah berlutut dalam keadaan babak belur di sebuah gudang. Wajahnya bengkak dan tubuhnya penuh memar. Di hadapannya berdiri seorang pria yang memakai jas namun memancarkan aura kriminal keras. Dialah John Lee, kepala cabang kelompok Black Group di kawasan itu. Jo hampir tidak sanggup mengangkat kepala, sementara orang-orang John Lee masih mengawasinya dengan dingin. John Lee mempertanyakan apakah tidak bosan melakukan hal seperti ini berulang-ulang meski berasal dari kelompok hitam yang seharusnya sudah kenyang kekerasan. Jo tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan. John Lee kemudian menegaskan bahwa ia tidak datang untuk bernegosiasi. Ia hanya ingin tahu di mana orang yang berani menghajar adiknya berada dan tidak akan pergi sebelum mendapat jawaban. Nama Sunshine Group disebut lagi sebagai pihak yang menyeretnya ke sini, menambah panjang daftar masalah yang harus dihadapi organisasi itu di berbagai wilayah. Malam harinya di kantor pusat Sunshine Group, Paman Seth berdiri di depan jendela besar memandangi lampu-lampu kota yang berkilau di kejauhan. Wajahnya tampak letih dan serius, seolah sedang menyusun peta konflik di dalam kepalanya. Tumpukan dokumen tentang cabang Jeju, kelompok Cina, dan pergerakan Yakuza berjejer di meja kerjanya. Di tengah keheningan kantor, suara dering ponsel tiba-tiba memotong pikirannya. Ia menoleh ke meja, menatap layar yang berkedip, dan mengerti bahwa masalah berikutnya baru saja mengetuk pintu. Ia berjalan mendekat, meraih ponsel itu dan mengangkat. Di ujung lain, Jo Young berusaha menghubungi sambil tergeletak di lantai, tubuhnya ditahan oleh seorang pria berkepala plontos. Sebelum sempat melanjutkan, salah satu anak buah kelompok itu merampas ponsel dari tangan Jo dan mengambil alih pembicaraan. Dengan nada mengancam, orang itu menyampaikan tuntutan bahwa mereka menginginkan anak laki-laki yang telah memukuli saudara mereka.
Jika Sunshine menolak menyerahkan bocah itu, mereka akan menghancurkan seluruh jaringan Sunshine di wilayah tersebut. Mendengar ancaman itu, Paman Seth merasakan amarahnya naik. Ia menahan napas sejenak lalu dengan dingin menanyakan siapa sebenarnya yang sedang berbicara. Suara di seberang menyebut dirinya sebagai John Lee, pemimpin cabang kelompok Black Group di Jeju. Paman Seth merespons dengan peringatan keras bahwa jika kelompok itu berani menyentuh Joyang lagi, tidak seorang pun dari mereka akan keluar hidup-hidup dari Korea. John Lee terdiam sesaat lalu bertanya seolah tidak memahami seberapa serius ancaman yang baru saja ia dengar. Sementara itu, di sekolah, seekor burung kecil hinggap di dahan pohon dekat jendela kelas. Seth duduk diam di bangkunya memperhatikan langit dan burung itu dengan pandangan kosong. Kelas masih sepi, hanya beberapa siswa yang sudah datang. Pintu kelas lalu terbuka. Akira melangkah masuk dengan langkah tenang. Begitu melihatnya, Seth langsung bangkit dari kursi, berjalan lurus ke arahnya tanpa banyak basa-basi. Tanpa menjelaskan apapun, ia meminta Akira mengikutinya. Keduanya menaiki tangga menuju lantai atas. Di belakang, Sophie yang baru sampai kelas melihat mereka menghilang lewat pintu. Rasa penasaran bercampur cemas membuatnya mengikuti dari jauh. Ia berhenti di balik pintu menuju atap, mengintip melalui celah sempit di antara daun pintu dan kusen. Di atap, angin menerpa rambut Akira pelan ketika Seth berdiri di hadapannya dengan tatapan tajam. Ia mengungkapkan kecurigaan tentang betapa anehnya kenyataan bahwa gadis Jepang itu tiba-tiba bekerja di kafe ibunya, seolah semua itu direncanakan. Ia mempertanyakan bagaimana Akira bisa berakhir di sana dan hubungan seperti apa yang sebenarnya dimiliki gadis itu dengan ibunya. Akira menjawab bahwa semuanya hanya kebetulan. Seth tidak menerima jawaban itu begitu saja dan mempertanyakan apakah dirinya terlihat sebodoh itu sampai bisa dipercaya dengan alasan sesederhana itu. Ia menekan lagi, kali ini secara langsung menanyakan jenis keterkaitan antara Akira dan ibunya. Tersudut oleh tatapan tajam itu, Akira terdiam. Tubuhnya mulai bergetar dan air mata perlahan menggenang. Dengan suara bergetar, ia akhirnya mengakui bahwa semua kekacauan ini berawal karena ibunya Seth sendiri yang dianggap membuat masalah bagi pihak lain. Pernyataan itu membuat Seth terpaku. Di balik pintu, Sophie yang mendengar pengakuan itu terkejut, merasa tidak siap menerima kenyataan bahwa ibu Seth bukan hanya pemilik kafe biasa. Sesaat kemudian pintu atap terbuka. Sophie muncul memanggil nama Seth. Suaranya bergetar di udara yang dingin. Seth menoleh kaget melihat kehadirannya. Di antara kebingungan, rasa curiga, dan informasi baru yang belum sempat ia cerna, suasana di atap itu berubah jadi campuran canggung dan tegang. Di sisi lain kota, di markas Yakuza yang sebelumnya digempur ibu Seth, seorang pria bernama Runosuke membuka pintu utama dojo. Ia heran karena tidak ada satupun penjaga di posisi yang seharusnya. Ia memanggil nama Rugan mencoba mencari penjelasan. Ketika menembus bagian dalam, ia menemukan pemimpin tua mereka duduk di lantai dengan wajah pucat dan mata kosong. Runosuke menanyakan apa yang terjadi, berniat membicarakan kerjasama untuk menyingkirkan Sunshine dari Jepang dan Korea. Namun sang tetua dengan tangan bergetar memaksanya menerima kenyataan bahwa semuanya sudah berakhir. Ia menyuruh Runosuke melakukan apa saja yang ia mau, karena bagi mereka, dunia lama yang mereka kenal sudah dihancurkan total oleh perempuan yang datang untuk melindungi anaknya. Runosuke merasakan campuran kemarahan dan kebingungan, menyadari bahwa lawan yang mereka hadapi mungkin jauh melampaui perkiraan. Di Yongjin High School, hari berakhir dan para siswa mulai meninggalkan kelas. Sophie berjalan pelan di koridor, pikirannya masih sibuk memikirkan apa yang terjadi di atap tadi. Di ujung lorong, ia melihat kerumunan yang tampak mencurigakan. Di depan pintu gedung olahraga, beberapa kapten klub olahraga berdiri menunggu. Kapten klub Taekwondo Yu, ketua klub judo Sam Choi, ketua klub gulat Damen Show, dan ketua klub kendo Scott Choi. Mereka bersama-sama menghadang Seth. Dengan nada tidak sabar, mereka mempertanyakan sikap Seth yang dianggap angkuh setelah mengalahkan Brock.
Dari obrolan mereka terselip informasi bahwa para senior kesal dan sekaligus takut terhadap reputasi murid baru itu. Sam menjelaskan bahwa hubungan di antara angkatan atas jadi rumit karena kabar tentang betapa brutalnya Seth saat bertarung menyebar kemana-mana. Seth mendengarkan tanpa banyak ekspresi lalu menanyakan dengan santai apakah mereka semua benar-benar berniat mengeroyoknya di gym hanya demi harga diri senior. Ucapan itu membuat Yu semakin marah. Ia menuding Seth sok besar kepala hanya karena pernah menang sekali. Namun wajah Seth tiba-tiba berubah, matanya meruncing dan ia memperingatkan bahwa jika mereka terus mengganggu, pada satu titik ia mungkin benar-benar akan menghabisi para senior yang mereka banggakan itu. Ancaman yang diucapkan dengan nada datar itu mengguncang sedikit nyali para kapten, meski mereka tidak ingin menunjukkannya. Scott yang berdiri dengan seragam kendo akhirnya maju dan memutuskan bahwa mereka bukan pengecut yang menyerang secara beramai-ramai. Ia mengusulkan pertandingan 1 lawan 1, menjadikannya duel resmi. Tidak lama kemudian, Seth sudah berdiri di atas matras berhadapan dengan Scott yang memegang pedang kayu. Scott menyatakan bahwa bertarung tanpa alat pelindung tidak aman. Namun Seth menganggapnya tidak masalah karena ini bukan pertama kalinya ia melawan senjata dengan tangan kosong. Begitu bel latihan dibayangkan, Scott menerjang dengan pukulan pedang lurus ke kepala. Seth mengelak dengan mudah. Pedang kayu itu berputar, mengubah arah ke samping, namun tubuh Seth kembali turun merendah, membuat ayunan itu kembali meleset. Kini ia berada dekat sekali dengan kaki lawannya, dan di wajahnya muncul senyum sadis yang hanya beberapa orang pernah lihat. Di tribun atas, Jason, ketua OSIS, mengawasi pertarungan sambil bergumam kesal. Ia menyumpahi keempat kapten itu sebagai idiot karena tidak mengikuti strateginya untuk menyerang bersama-sama dari awal. Saat ia sibuk mengomel, sosok Kim muncul di sampingnya. Jason terkejut melihat pria dewasa itu duduk di sana dengan lengan terlipat santai. Di belakang Kim, Rami juga ikut memperhatikan. Kim memperkenalkan dirinya sebagai orang yang selalu berada di sisi bos yang sedang mereka bicarakan. Jason langsung merasa terintimidasi, menyadari bahwa orang-orang Sunshine benar-benar menyusup hingga ke lingkungan sekolah. Di bawah, Scott kembali mencoba menyerang, namun sebelum pedang kayunya sempat mengarah sempurna, Seth melepaskan sebuah pukulan telak ke tubuh lawan. Benturan itu begitu kuat hingga pedang kayu retak dan patah bersamaan dengan tubuh Scott yang terjatuh ke belakang. Saat Scott tumbang, Yu dari klub taekwondo melayangkan tendangan terbang memanfaatkan momentum. Seth memiringkan tubuhnya membuat tendangan itu hanya melewati udara kosong dan memaksanya kehilangan keseimbangan. Tubuh Seth kemudian menghantam dada besar milik Damen, ketua klub gulat yang sudah memeluknya dari belakang dan bermaksud menjadikannya tahanan. Damen menggencangkan pegangan sementara Gabe, kapten klub Tarendo, bersiap menyarangkan pukulan balas dendam. Menganggap situasi itu menarik, Seth menghantam belakang kepala Damen dengan gerakan mendadak membuat hidungnya berdarah. Lalu ia menggenggam kerahnya dan melemparkannya ke arah Yu yang panik, memaksa mereka saling bertubrukan. Dalam kekacauan itu, Seth meluncur ke depan dan menghantam wajah Gabe dengan pukulan lurus yang bersih. Gabe terjatuh ke lantai, tak sanggup bangkit seketika. Setelah itu, hanya Sam dan Yu yang tersisa berdiri bersama Scott yang masih berusaha mengatur napas. Ketiganya memandang Seth dengan campuran teror dan ketidakpercayaan. Di bangku atas, Kim dan Rami tertawa kecil sambil mengingat perkelahian masa lalu ketika Seth menghancurkan deretan gigi seorang pria yang dijuluki Hammer dan menyudutkan penyerang lain bernama X sampai mata laki-laki itu rusak meski dibantu pisau. Mengingat kisah-kisah lama itu, Jason mulai berkeringat dingin. Ia menyadari bahwa orang yang ia coba gunakan sebagai pion politik di sekolah ternyata adalah sosok yang bahkan orang-orang dari Sunshine sendiri bicarakan dengan cara seperti menceritakan legenda urban yang menakutkan. Di tengah matras, Seth menatap Gabe yang terbaring, wajahnya berubah menjadi senyum gila sejenak, seolah menikmati kekacauan yang ia ciptakan. Namun ia segera menarik diri, mengatur ekspresi lagi, lalu mengalihkan pandangannya kepada Sam, kepala klub judo. Sam gemetar, berusaha menyatakan bahwa sebenarnya ia tidak ingin bertarung dengan Seth.
Namun Seth menyuruhnya menyerang sekarang juga jika memang ingin mencoba. Aura dingin mengalir keluar dari sosoknya menekan seluruh ruangan. Ia kemudian menarik napas panjang dan menyatakan bahwa sebaiknya semua orang berhenti mengganggunya mulai sekarang. Setelah itu ia berbalik berniat turun dari matras. Di pinggir, Kim memanggilnya sambil melambaikan tangan. Rami berada di samping terlihat sedikit tegang. Jason semakin gugup membayangkan bahwa sekarang giliran dirinya yang akan ditarik ke tengah keributan. Kim bersandar santai dan menjelaskan bahwa Presiden OSIS lah yang mengirim para kapten itu, lalu bertanya sebaiknya apa yang mereka lakukan. Seth hanya menatap Jason sebentar lalu memutuskan bahwa anak itu bisa diabaikan saja karena baginya Jason hanyalah bocah bodoh yang bermain dengan api tanpa tahu seberapa panasnya. Kim meletakkan tangan di bahu Jason memberitahu bahwa ia beruntung karena bos masih memberi kesempatan untuk mundur. Rami menambahkan bahwa Jason jelas tidak punya nyali untuk menantang Seth secara langsung. Perlahan, mereka meninggalkan Jason sendirian di tribun dengan rasa takut yang belum reda. Beberapa waktu kemudian di sebuah lokasi tersembunyi, Paman Seth melangkah turun melalui tangga sempit menuju ruang bawah tanah tempat pertemuan berlangsung. Udara lembab dan bau darah samar masih tercium. Di tengah ruangan, Jo Yong duduk bersandar pada kursi dengan tubuh penuh memar. Dua pria berkepala plontos berdiri berjaga menghalangi langkah Paman Seth. Ia memerintahkan mereka menyingkir. Mereka diam saja sampai suara John Lee terdengar memerintahkan agar jalan dibuka. Paman Seth berjalan mendekati Jo menanyakan keadaannya. Jo memaksakan senyum pahit menyatakan bahwa ia masih sanggup bertahan dan meminta agar situasi memalukan ini tidak disebarkan. Paman Seth hanya terdiam, matanya kemudian beralih kepada John Lee yang duduk tanpa memperlihatkan penyesalan. John mempertanyakan mengapa pihak Sunshine bersusah payah mengacaukan urusan demi seorang anak SMA. Menurutnya, itu hanya masalah kecil yang seharusnya bisa diselesaikan dengan menyerahkan bocah yang telah memukul saudaranya. Paman Seth menjelaskan bahwa anak itu bukan murid biasa. Ia menegaskan bahwa satu-satunya alasan John masih hidup adalah karena Joe tidak mengalami luka yang lebih parah. Kalau tidak, barangkali ruangan itu sudah dipenuhi mayat. John menahan amarah. Ia mengingatkan bahwa Sunshine memang besar di Korea, tetapi di panggung dunia mereka hanyalah pemain menengah yang masih bisa diatur. Paman Seth menimpali dengan pertanyaan apakah John sudah mendapatkan izin dari atasan organisasinya sendiri dan apakah ia benar-benar memahami perusahaan seperti apa Sunshine sebenarnya. John menjawab bahwa ini adalah urusan pribadinya, bukan operasi resmi kelompok. Paman Seth menegaskan bahwa jika John menginginkan perang, Sunshine siap meladeni. John mendengus dan menyampaikan bahwa ia datang dengan tujuan jelas, mengambil bocah yang telah memukul saudaranya. Jika tidak, ia akan terus menekan. Paman Seth membuka kacamata memperlihatkan bekas pukulan di wajahnya sendiri lalu menyebut bahwa anak yang dimaksud bukan hanya memukuli saudara John tetapi juga cukup kuat untuk membuat wajahnya sendiri memar seperti itu. Ekspresi John berubah terkejut karena seorang eksekutif setinggi Paman Seth mengakui bahwa bocah itu mampu menyakitinya secara langsung. Paman Seth kemudian mengajukan syarat jika John ingin bertemu langsung dengan Seth, ia harus terlebih dahulu mengalahkannya. Jika ia kalah, ia harus pulang dan tidak pernah kembali mengganggu wilayah itu. John tertawa pelan menganggap syarat itu angkuh. Ia lalu memanggil dua pria berkepala plontos, Jae dan Ho. Ia menjelaskan bahwa jika Paman Seth mampu mengalahkan kedua bawahan itu, barulah ia sendiri bersedia turun tangan. Paman Seth menatap keduanya tanpa gentar. Jae dan Ho bergerak bersamaan, tubuh besar mereka meluncur seperti dua peluru. Satu tangan terbuka mengarah ke wajah, satu kepalan tinju mengincar perut. Benturan terjadi, tetapi Paman Seth tidak bergeming, seolah tubuhnya adalah dinding beton. Kedua pria itu tersentak kaget, tidak percaya bahwa serangan mereka seolah tidak memberikan efek apapun.
Dalam sepersekian detik, sebuah pukulan lurus dari Paman Seth menghantam wajah salah satu dari mereka, membuat tubuhnya jatuh terlempar ke belakang. Dengan gerakan lanjutan, ia meraih leher yang satunya lagi, mengangkatnya dari lantai dengan satu tangan. Pria berkepala plontos itu tercekik, kaki-kakinya menendang udara, sementara John hanya bisa menatap dengan mata membesar. Alih-alih menghabisi, Paman Seth melempar tubuh berat itu ke arah lemari besi di sisi ruangan. Suara logam bergetar keras disusul desahan kesakitan. John bertepuk tangan menyatakan bahwa lawan yang dihadapinya kali ini ternyata tidak main-main. Ia masih penasaran apakah benar anak yang selama ini mereka cari benar-benar mampu memukul orang seperti Paman Seth sampai memar. John bangkit dari sofa dan berjalan mendekat. Keduanya berdiri berhadapan saling menatap tanpa sedikit pun tanda menyerah. Paman Seth menyebut sebuah pepatah dalam bahasa asing yang berarti bahwa di atas langit masih ada langit, bahwa selalu ada orang yang lebih kuat dari yang terkuat sekalipun. John tertawa marah dan berteriak bahwa ia sangat paham makna pepatah itu, lalu mendadak melesat ke depan menghantam dada Paman Seth dengan sikut yang tajam. Tubuh Paman Seth terdorong beberapa langkah ke belakang oleh hantaman itu. John merasa puas melihat lawannya akhirnya terdorong. Ketika debu imajiner di kepalanya mengendap, ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Lawannya masih berdiri tegap, nyaris tanpa goyah, memandangnya dengan ekspresi datar yang lebih mirip ejekan daripada rasa sakit. Dengan suara rendah dan tenang, Paman Seth bertanya apakah itu saja kemampuan terbaiknya. John terperangah. Pukulan yang barusan ia layangkan seharusnya cukup untuk melumpuhkan sebagian besar petarung jalanan, tetapi pria di depannya tampak nyaris tidak merasakannya. Paman Seth lalu menyinggung pepatah yang tadi dilontarkan John, bahwa selalu ada orang yang lebih kuat dari yang terkuat. Menurutnya, cara John memakainya barusan tidak lebih dari mental kata dalam tempurung yang tidak tahu seberapa luas dunia di luar sumur tempatnya berkoar. Sebelum ketegangan itu pecah menjadi pertarungan yang lebih brutal, sebuah suara memotong udara. Seseorang berteriak menyuruh mereka berhenti. Ruangan yang semula dipenuhi aura siap bunuh-bunuhan mendadak tenggelam dalam keheningan. Seorang pria dari pihak Black Group berjalan mendekat dengan sikap hormat. Ia membungkuk pada Paman Seth dan menyampaikan salam dari bos besar mereka, lalu membisikkan sesuatu di telinga John. Nama atasan dan konsekuensi yang menyertainya membuat ekspresi John mengeras. Setelah mendengar bisikan itu, John menggertakkan gigi semakin jengkel. Pria yang tadi menjadi perantara meminta maaf kepada Paman Seth dan menjelaskan bahwa jika diizinkan mereka ingin mengakhiri konfrontasi ini untuk saat ini. Bos mereka katanya akan mengatur kompensasi atas insiden yang sudah terjadi. Paman Seth hanya memandang dingin tanpa menjawab segera. Beberapa detik hening bergulir panjang. Kemudian ia menegaskan bahwa mereka tidak akan pergi begitu saja tanpa membawa pesan. Saat rombongan Black Group mulai mundur, John menyatakan bahwa ia pasti akan kembali lagi seolah ingin menyisakan ancaman menggantung. Paman Seth menambahkan bahwa jika ia berani muncul lagi di hadapan mereka dalam konteks yang sama, kali berikutnya ia tidak akan dibiarkan pulang hidup-hidup dan menyuruh mereka menyampaikan kalimat itu langsung pada bos besar di belakang layar. John meninggalkan ruangan dalam keadaan murka tetapi tidak punya pilihan selain patuh pada instruksi yang datang dari atas. Beberapa waktu kemudian Seth tertidur pulas di rumahnya. Kelelahan, ia sampai tidak sadar kapan tepatnya tertidur di atas kasur. Ponselnya tiba-tiba berdering memaksanya bangun dengan kepala berat. Masih setengah sadar, ia meraih ponsel di meja samping dan mengangkat. Di seberang sana suara Sophie terdengar ceria. Ia menanyakan apakah Seth ingin jalan-jalan dan menonton film, menawarkan jam 1 siang sebagai waktu janjian. Rasa kantuk di mata Seth menghilang seketika. Ia menjawab tanpa ragu, mengatakan bahwa ide itu terdengar sangat bagus, bahkan senyum tipis muncul di wajahnya meski rambutnya masih berantakan. Di saat yang hampir bersamaan di sebuah bus antar kota yang melaju di jalan tol, ibu Seth duduk dekat jendela sambil membaca buku. Getaran bus membuat huruf di halaman sedikit bergoyang tetapi matanya tetap fokus.
Ketika bus berhenti di terminal tujuan, ia berdiri dan menoleh ke belakang memanggil Akira agar segera turun. Gadis itu muncul dengan koper bergulir di tangan, masih tampak gemetar dan tegang sejak pertarungan di atap sekolah dan pertemuannya dengan perempuan itu. Keduanya mulai mendaki jalan setapak yang menanjak melewati pepohonan dan rerumputan liar. Napas Akira cepat bukan hanya karena medan yang berat, tetapi juga karena beban koper yang ia tarik terus-menerus. Ketika seekor ular kecil melintas di dekat kakinya, gadis itu hampir menjerit panik. Ibu Seth hanya menghela napas, sama-sama lelah namun tetap maju tanpa banyak komentar. Setelah pendakian yang terasa jauh lebih panjang daripada kenyataannya, mereka mencapai sebuah bangunan kayu tradisional, dojo yang tersembunyi di atas bukit. Ibu Seth membuka pintu geser kayu. Di dalam, seorang lelaki tua dengan janggut dan aura tenang sedang duduk bersila. Ia terkejut melihat tamunya, kemudian sedikit memiringkan kepala. Ibu Seth membungkuk hormat dan memanggilnya guru. Sang master menanyakan apa yang membawanya datang setelah sekian lama. Dari posisi menunggu di ambang pintu, Akira memandangi lelaki tua itu dengan bingung, mencoba memahami hubungan di antara mereka. Saat menoleh keluar, mata Akira menangkap sosok lain yang bersembunyi dengan kikuk di balik tiang kayu. Ternyata Bob, sang sopir yang biasa mengantar Seth, diam-diam mengikuti sejak terminal. Ibu Seth menatapnya dan menyebut bahwa bocah itu sudah banyak berubah dari dulu, lalu memanggilnya adik kecil dengan nada menggoda yang membuat Bob sedikit kikuk. Setelah itu, ia kembali menatap Akira dan menyuruh gadis itu menunggu di luar dan tidak melakukan apapun sampai dipanggil. Akira mengangguk cepat, tidak berani membantah. Di kota, Seth tiba di bioskop tempat janjian. Ia melihat Sophie berdiri menunggu di dekat lobi, wajahnya diterangi cahaya lembut dari layar digital yang menampilkan poster film. Dengan sedikit malu, Seth menanyakan apakah ia membuat Sophie menunggu lama. Sophie menjawab bahwa tidak sama sekali, lalu dengan ringan menanyakan apakah ia tidur nyenyak. Mereka pun berjalan menyusuri deretan poster, mencoba memilih film yang ingin mereka tonton. Tak lama kemudian, Seth memegang poster film horor berjudul Witch, sementara Sophie memegang poster film hangat tentang seekor anak kucing. Keduanya saling menunjukkan pilihan masing-masing. Sophie tertawa kecil dan mengusulkan film kucing karena mereka sebelumnya sudah menonton film yang cukup berat, dan ia mengaku menyukai kucing sejak kecil. Momen ringan itu terputus saat seseorang memanggil nama Sophie dari kejauhan. Ia menoleh dan mendapati ayahnya berdiri tidak jauh dengan wajah tenang namun mata tajam. Ayah Sophie, seorang jaksa yang terbiasa berhadapan dengan kriminal di pengadilan, berdiri di sana seolah-olah kebetulan lewat. Namun caranya memandang Seth membuat jelas bahwa ini bukan pertemuan spontan. Sophie bertanya mengapa ayahnya ada di sana, tetapi sang ayah justru mengajak mereka makan bersama dulu sebelum menonton film. Di sebuah restoran, mereka duduk mengelilingi meja. Sang ayah menyuruh Sophie makan yang banyak dengan nada santai yang anehnya terasa penuh perhitungan. Sophie kebingungan, merasa ada yang janggal. Saat Seth bertanya secara halus apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan, sang ayah akhirnya menyatakan bahwa ia hanya ingin bertemu langsung dengan pacar pertama putrinya. Bagi Sophie, pengakuan itu membuat wajahnya memerah. Bagi Seth, kalimat itu terdengar seperti pernyataan resmi bahwa ia sedang dinilai. Setelah beberapa saat hening, atmosfer di meja menjadi berat. Orang-orang di meja lain bahkan bisa merasakan ketegangan yang menggantung. Akhirnya, sang ayah menjelaskan bahwa ia mengetahui identitas Seth yang sebenarnya. Ia menyebut bahwa anak laki-laki yang duduk di hadapannya adalah pewaris Sunshine Group dan bahwa 90% perusahaan di Korea langsung atau tidak langsung bergerak di bawah pengaruh jaringan itu. Seth kaget namun memilih diam. Sang ayah melanjutkan bahwa ia tidak berniat menceritakan hal itu pada Sophie, bukan karena setuju tetapi karena khawatir.
ia mengeluarkan sebuah foto dari saku jas dan meletakkannya di atas meja. Foto itu menampilkan 3 pria diambil di sebuah bandara asing. Sang ayah menjelaskan bahwa foto itu diambil di Bandara Incheon beberapa waktu lalu dan bahwa ketiganya adalah figur penting dari organisasi kriminal Jepang yang dikenal sebagai Three-Headed Phantom. Ia menambahkan bahwa ia hanya memberikan peringatan ini sekali dan ini akan menjadi bantuan terakhir. Jika suatu hari ada sedikit saja indikasi bahwa putrinya berada dalam bahaya karena keterlibatannya dengan Sunshine, maka ia bersumpah akan melakukan apapun agar Sunshine lenyap dari Korea tanpa jejak. Selesai mengatakan itu, sang ayah berdiri dan pergi tanpa menoleh. Seth menatap foto di tangannya, merasakan perasaannya bercampur antara marah, terancam, dan bingung. Ketika Sophie kembali ke meja dan menyadari ayahnya menghilang, Seth buru-buru meremas foto itu agar tidak terlihat. Ia menjelaskan bahwa tiba-tiba ada urusan mendadak sehingga ayahnya harus pergi. Sophie yang merasa dipermalukan dan bingung, kesal karena kencan mereka seolah dirusak. Untuk mengembalikan suasana, Seth mengusulkan agar mereka langsung menonton film saja. Wajah Sophie kembali cerah ketika ia menerima ajakan itu. Setelah film berakhir, mereka berjalan berdampingan di trotoar. Sophie memuji filmnya sebagai sesuatu yang manis dan menghangatkan hati, sementara Seth mengakui bahwa film itu lumayan. Ia kemudian mengantar Sophie sampai di titik ia biasa pulang sendiri. Sophie mengucapkan terima kasih dan mengatakan bahwa ia sangat senang bisa menonton bersama. Mereka berpisah dengan hati yang sama-sama ringan meski di dalam kepala Seth kata-kata ayah Sophie dan foto yang dilipat di sakunya terus berulang seperti gema. Begitu mobil menjemputnya, ekspresi Seth berubah. Di dalam mobil, ia mengeluarkan foto yang sudah kusut dan melemparkannya ke arah Bob. Ia meminta sopir kepercayaannya itu untuk mengidentifikasi siapa saja yang ada dalam foto. Bob membuka lembaran itu, meluruskannya, dan begitu melihat wajah-wajah di sana, matanya langsung melebar. Ia mengenali mereka. Seth yang sudah kehilangan kesabaran menuntut jawaban. Bob menjelaskan bahwa mereka adalah anggota puncak salah satu geng terbesar di Jepang, Three-Headed Phantom, dan orang yang berada di tengah adalah pemimpin utama mereka, Meduki Ryonosuke. Di tempat lain, seorang lelaki tua dari Black Group, pemimpin sejati organisasi yang menaungi John Lee, duduk termenung bersama putranya. Dua pemimpin muda yang sebelumnya menantang Sunshine baru saja kembali dalam keadaan babak belur. Sang ayah bernama Mumai menjelaskan bahwa ia sudah berulang kali melarang mereka bertindak gegabah terhadap Sunshine. Putranya masih dipenuhi ego dan rasa malu karena adiknya dihajar, mempertanyakan apakah penghinaan ini benar-benar dianggap sepele. Mumai meledak marah menyebut putranya bodoh karena tidak memahami situasi. Ia bertanya apakah sang putra tahu alasan mengapa selama ini kelompok mereka menahan diri untuk tidak menyentuh Korea terlalu dalam. Putranya bertanya apakah Sunshine Group benar-benar sebesar itu. Mumai menjawab bahwa masalah utamanya bukanlah perusahaan itu, melainkan sosok perempuan yang berada di baliknya. Dari sana, pikirannya mengembara ke masa lalu. Malam dengan bulan purnama menyinari pelabuhan, tumpukan kontainer mengelilingi arena tak resmi, dan di atas sana, di puncak salah satu kontainer, berdiri sebuah siluet perempuan bersama lawannya. Aura yang memancar darinya saat itu begitu kuat hingga membuat para gangster berpengalaman sekalipun merasa kecil. Hanya dengan mengingat tatapan mata perempuan itu, Mumai meraba bekas luka lama di tubuhnya yang menjadi kenangan pertemuan mereka. Ia menepuk bahu putranya dan menyarankan agar anaknya menghindari Korea untuk sementara waktu jika ia masih ingin hidup tenang. Putranya terdiam, tidak puas, tetapi juga tidak punya dasar untuk membantah. Mumai lalu meninggalkan ruangan, meninggalkan generasi penerus yang masih belum benar-benar memahami skala ancaman yang diwakili oleh sosok ibu dari pewaris Sunshine. Di sisi lain, dua bersaudara dari kubu Cina yang sebelumnya memimpin kelompok siswa di Jeju duduk di ruang perawatan sementara. Kakak yang tubuhnya penuh memar meminta maaf pada adiknya karena merasa telah menjerumuskannya. Namun sang adik justru mengatakan bahwa itu bukan salah kakaknya. Meski demikian, kemarahan membara di matanya.
Ia bersumpah akan membalas penghinaan yang mereka terima apapun caranya dan meminta kakaknya mempercayakan soal itu padanya. Keesokan harinya di sekolah, Seth tampak gelisah. Ia duduk di sofa ruang konseling, pikirannya terus memutar ulang ancaman ayah Sophie. Jika ada kemungkinan kecil saja putrinya dalam bahaya, Sunshine akan ia habisi tanpa ragu. Kata-kata itu mengganggu karena Seth sadar bahwa dunia di sekelilingnya memang penuh pisau yang bisa kapan saja berbalik mengarah pada orang-orang yang ia sayangi. Di luar ruangan, Kim berdiri menunggu, memperhatikan dari kejauhan dengan tangan dimasukkan ke saku. Dalam sebuah kilas balik pendek di pikirannya, Kim teringat obrolannya dengan Bob beberapa hari sebelumnya. Bob pernah mengatakan bahwa ada orang-orang mencurigakan yang mengikuti gerak-gerik Seth, sementara Jab, kepala pengawal utama, tidak bisa dihubungi. Ia meminta Kim untuk terus mengawasi Seth sampai Jab kembali. Kim sambil memainkan senjata tersembunyi di jarinya menggumam bahwa ia memang selalu melakukan hal seperti itu sejak lama. Sebuah senyum miring muncul di wajahnya, campuran antara loyalitas, adrenalin, dan kesadaran bahwa berada di dekat bocah bernama Seth Kang berarti berdiri di pusat badai yang tak pernah benar-benar reda. Di masa kini, Kim masih berdiri di luar ruang konseling memperhatikan bosnya dari kejauhan. Dari luar, Seth tampak tenang, namun Kim yang terbiasa membaca bahasa tubuh menyadari ada sesuatu yang berubah. Sorot mata itu sudah tidak sekosong sebelumnya. Seth bangun, berjalan ke jendela dan melirik keluar, sekilas mengomentari dalam hati bahwa cuaca hari itu terasa anehnya cerah untuk kepala yang sedang penuh. Di luar gedung sekolah, Victor dan Brock berjalan beriringan melintasi halaman. Wajah Victor terlihat serius tetapi tetap mengandung keangkuhan khasnya. Ia sempat memastikan bahwa temannya benar-benar yakin dengan apa yang akan mereka lakukan, dan Brock menjawab dengan diam yang mantap. Di balik diam itu, tekadnya sudah bulat. Keduanya melangkah menuju kantor kepala sekolah yang kini dijabat mantan guru olahraga mereka. Di dalam ruangan kepala sekolah, pria itu sedang hanyut dalam lamunan, nyaris tidak melakukan apapun selain menatap kosong tumpukan dokumen yang belum tersentuh. Ketukan keras di pintu membuatnya tersenak. Saat ia membuka pintu, Brock dan Victor sudah berdiri di ambang dengan ekspresi tanpa basa-basi. Brock langsung menyampaikan maksud mereka. Ia menginginkan sesuatu dari sang kepala sekolah dan itu berkaitan dengan Seth. Beberapa saat kemudian, telepon di ruang kelas Seth berdering. Kepala sekolah menghubungi langsung, memintanya datang ke gym sebelum jam istirahat berakhir. Seth mendengar instruksi itu dengan dahi berkerut. Sophie yang duduk tidak jauh di belakangnya ikut heran, merasakan firasat buruk. Ketidaknyamanan di perutnya berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap ketika melihat cara Seth bangkit dari bangkunya. Seth berdiri dengan langkah berat, aura yang mengitarinya jauh dari sekadar murid yang dipanggil guru. Ada kemarahan terpendam yang mengeras di tatapannya. Ia melewati meja Sophie tanpa sepatah kata pun, bahkan tanpa menoleh. Sophie hanya bisa memandang punggungnya menjauh dengan hati yang semakin resah. Di koridor, ia juga melintas di depan Kim tanpa reaksi. Kim tidak menyapanya, hanya memutar tubuh mengikuti dari kejauhan dengan insting pengawal yang kembali aktif. Di dalam gym, kepala sekolah sudah menunggu bersama Brock dan Victor. Ketika Seth masuk, ketiganya menoleh bersamaan. Brock berdiri di tengah matras, tubuh besar itu sudah dalam mode petarung penuh. Kepala sekolah menjelaskan bahwa Brock yang pernah dikalahkan Seth meminta pertarungan ulang secara resmi. Seth hanya menatapnya datar tanpa komentar. Victor akhirnya menyela, menambahkan bumbu provokasi halus bahwa tidak mungkin pewaris Sunshine akan lari dari tantangan semacam ini. Seth menatap Victor lalu Brock sebelum sudut bibirnya terangkat. Bagi dirinya, alasan pertarungan tidak lagi penting. Selama ada kesempatan untuk menyalurkan sesuatu yang mendidih di dalam dirinya, ia akan menyambutnya. Kim tiba tak lama kemudian, berhenti di sudut tribun paling atas, memilih mengamati tanpa menarik perhatian. Di lapangan, kepala sekolah mengulurkan sepasang sarung tangan tinju. Seth menolaknya tanpa ragu, merasa bahwa sarung tangan hanya akan mengubah duel menjadi olahraga ringan, bukan pertarungan sungguhan. Kepala sekolah mencoba mengingatkan bahwa tinju memiliki aturan dan tanggung jawab, tetapi bagi Seth, kalimat itu tidak punya bobot.
Ia hanya mengatakan pada dirinya sendiri bahwa tidak akan ada sesuatu yang perlu dipertanggungjawabkan. Dengan tangan masih berada di dalam saku, Seth berjalan santai mendekati Brock. Sementara itu, Brock sudah siap di posisi, napas diatur, tatapan fokus. Waktu istirahat hampir berakhir, tetapi bagi mereka berdua, jam pelajaran terasa seperti masalah dunia lain. Begitu kepala sekolah memberi aba-aba, Brock maju terlebih dahulu. Ia mencoba memanfaatkan momentum awal meluncurkan pukulan kuat ke arah wajah Seth. Namun, Seth seolah sudah menunggu persis momen itu. Ia memiringkan kepala dan bahu dengan gerakan kecil membuat pukulan itu melewati ruang kosong. Brock sempat terkejut namun langsung membalas dengan penyesuaian posisi. Seth juga mengeksekusi pukulan balasan, tangan kanan melesat ke arah rahang. Brock kali ini berhasil menghindar dengan gerakan kepala. Beberapa detik berikutnya berubah menjadi tarian brutal di mana kedua petarung saling mencari celah, menghindar dan memukul tanpa jeda. Di sisi arena, kepala sekolah menonton dengan tenggorokan kering tetapi tetap tidak sanggup menghentikan pertarungan yang sudah terlanjur dimulai. Ia mengingat reputasi Brock di tahun pertama. Murid besar itu dulu pernah menghajar habis seluruh senior yang mencoba menguji kekuatannya. Namun kini melihat Seth yang jauh lebih kecil tubuhnya mampu menahan dan menyeimbangi setiap serangan Brock, ia mulai mempertanyakan siapa sebenarnya anak baru bernama Seth Kang ini. Brock maju lagi mencoba mengunci ritme. Sebuah pukulan diarahkan ke sisi kepala Seth tetapi kembali meleset karena langkah kecil yang nyaris tak terlihat. Seth mencoba mengayun ke arah pelipis lawan, namun Brock menurunkan bahu dan memotong sudut serangan dengan pertahanannya. Di tengah pertukaran pukulan itu, Seth mengangkat tangan kanan siap menghantam. Brock menangkap gerak itu, memaksa tubuhnya bereaksi. Pukulan dari lengan kiri Seth menyusul lebih dulu. Brock mengangkat lengan dan berhasil memblok tepat waktu. Dalam jarak sedekat itu, Brock mendapati mata Seth berubah liar seolah menikmati setiap gesekan antara tulang dan otot. Bel masuk kelas tiba-tiba berbunyi nyaring menggema di seluruh gedung dan memecah konsentrasi kepala sekolah. Ia tersentak lalu berteriak agar pertarungan dihentikan. Waktu istirahat sudah berakhir dan ia tidak mau menanggung risiko lebih besar jika dua anak ini terus saling menghajar. Seth masih mengayunkan pukulan beberapa kali sementara Brock menahan sampai kepala sekolah benar-benar memaksa mereka berhenti. Napas Brock mulai berat, keringat menetes dari pelipis. Seth berdiri dengan dada naik turun tetapi di mata terlihat kekecewaan karena harus berhenti di tengah permainan yang baru saja menjadi menarik. Ia membalikkan badan berjalan meninggalkan ring. Sebelum pergi, ia memanggil nama Brock dan mengatakan bahwa mereka pasti akan bertemu lagi dalam konteks yang jauh lebih serius. Kalimat itu cukup untuk membuat hati Brock bergetar meski wajahnya tetap keras. Victor menyaksikan semuanya dari pinggir, diam tetapi jelas tertekan oleh standar yang baru saja ia lihat. Jarak kekuatan yang selama ini ia kira tipis ternyata jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Di tempat lain, seorang pria berwajah penuh bekas luka duduk di kursi belakang sebuah mobil hitam. Ia memegang telepon mendengarkan laporan dari salah satu kontaknya. Keputusan sudah diambil, mereka siap bergerak. Di ujung sana, suaranya mengonfirmasi bahwa pihak yang memesan pekerjaan akan mengurus sisa urusan dan memberi imbalan besar setelah semuanya selesai. Pria itu mengakhiri panggilan, membuang abu rokok keluar jendela dan menyatakan pada dirinya sendiri bahwa pekerjaan hari ini harus diselesaikan cepat dan bersih. Tidak lama kemudian di Bandara Incheon, pemimpin kelompok Cina yang pernah bentrok dengan Seth berjalan dengan langkah berat. Di sampingnya sang kakak yang babak belur dan beberapa anak buah yang mengalami nasib serupa ikut tersok. Di tangan pemimpin itu ada sebuah foto potret Seth Kang yang diambil dari jauh. Dengan rahang mengeras, ia menanyakan keberadaan Alvin, sosok lain yang menjadi bagian operasi mereka. Anak buah berkacamata hitam menjelaskan bahwa Alvin sedang berada di sekolah yang sama dengan target membawa tim tersendiri. Lelaki itu menatap foto itu lama, merasakan kekalahan yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Ia mengakui bahwa kali ini mereka kalah, namun dendam tidak ikut berangkat bersama pesawat.
Dendam itu tinggal di Korea menunggu saat untuk dipungut lagi. Di sekolah, Sophie duduk diam menatap ke arah kosong, pikirannya tertahan pada wajah Seth saat berjalan menuju gym. Ada sesuatu yang membuatnya gelisah, gabungan antara perasaan sebagai ketua kelas, teman, dan seseorang yang mulai berharap lebih dari sekadar hubungan biasa. Seth sendiri di bangku lain juga tampak terganggu, seolah merasakan tekanan yang datang dari arah yang belum terlihat. Di luar gerbang, Bob sedang merokok sendirian, memanfaatkan sejenak ketenangan yang jarang ia dapatkan. Ia menikmati hening itu sampai deru mesin dalam jumlah besar memecah fokusnya. Sebuah mobil hitam model yang mirip dengan yang biasa ia kendarai melintas, diikuti barisan bus yang panjang, semuanya bergerak lurus melewati sekolah sebelum berbelok dan menghilang di tikungan. Bob mengernyit, ada sesuatu yang tidak wajar dengan formasi seperti itu di jam sekolah. Beberapa menit kemudian, dari kejauhan terlihat bus-bus itu sudah terparkir di area yang tidak terlalu jauh dari lingkungan sekolah. Puluhan lelaki bertubuh keras mengenakan pakaian santai tapi dengan aura preman profesional mulai turun hampir serempak. Mereka berkumpul di satu titik menunggu instruksi. Seorang pria berkepala plontos dan berpenampilan mencolok turun terakhir dari mobil hitam, mulutnya membentuk senyum puas. Sekali lihat saja Bob tahu ini bukan rombongan wisata. Ia menjatuhkan puntung rokok, menginjaknya hingga mati, lalu berjalan mendekat tanpa mengucap sepatah kata pun. Kepala plontos itu mempertanyakan siapa pria yang tiba-tiba mendekat dengan tatapan seolah-olah ia yang empunya tempat. Bob berdiri tepat di hadapannya, tenang tetapi jelas siap bertindak. Ia berbicara singkat, memerintahkan agar pagar dibuka. Nada suaranya terdengar seperti seseorang yang memerintah bawahan, bukan orang asing. Pemimpin rombongan justru kebingungan, tidak mengerti maksud kalimat itu. Bob meraih kerah salah satu anak buah di dekatnya, menarik pria itu ke arah pagar seolah hendak membenturkan kepala laki-laki itu ke jeruji besi. Dalam gerakan yang sama, tangannya yang lain menyelip ke dalam saku dan mengeluarkan senjata kecil yang ia simpan, sebuah benda aneh yang merupakan perpaduan antara besi pendek dan pegangan, senjata khas yang biasa ia gunakan. Raut wajah yang sedari tadi santai berubah dingin. Bob menghitung jarak pagar dan halaman seberang, lalu memutuskan untuk melompati pagar demi menghalangi rombongan dari sisi dalam. Ia mengambil ancang-ancang dan melompat tinggi, tetapi perhitungan kakinya sedikit meleset. Ujung sepatunya menghantam bagian atas pagar, membuat tubuhnya berputar tak karuan, lalu menghantam tanah dengan kepala lebih dulu. Anak buah yang tadi ditarik ikut terjerembab di sisi lain, keduanya tergeletak dengan pose yang sama-sama menyedihkan. Bob mengaduh meraba kepalanya lalu meraih ponsel. Jatuh seburuk apapun, prioritasnya tetap sama. Di koridor lantai sekolah, Kim yang sedang mengikuti pelajaran mendengar suara notifikasi. Ia membuka ponsel dan mendapati pesan singkat dari sopir kepercayaan bosnya memberitahu bahwa musuh sudah tiba. Kim berdiri terlalu cepat sampai kursinya bergeser keras. Guru di depan kelas menoleh kaget. Dengan senyum tipis dan alasan klise, Kim meminta izin ke toilet. Guru mengangguk masih bingung dengan tingkah murid yang biasanya tenang itu. Kim keluar tanpa menoleh lagi, langkahnya berubah cepat dan fokus. Di gym, Victor dan Brock masih menunggu kelanjutan pertarungan yang tertunda. Victor menyadari bahwa Brock dalam kondisi tidak ideal dan menyarankan agar ia mundur dulu melatih diri lagi sebelum memaksa duel baru. Namun, Brock menolak mentah-mentah. Ia merasa belum mengeluarkan keahlian sebenarnya. Selama ini, tinju bukan arena utama, gulat adalah spesialisasinya. Ia menyatakan pada dirinya sendiri bahwa jika ada rematch, kali ini ia ingin bertarung dengan gaya aslinya, bukan hanya mengikuti aturan ring. Tepat ketika tekad itu mengeras, pintu gym terhempas terbuka dengan tendangan keras. Kayu dan besi bergetar, bunyi logam bergema di ruangan yang sebelumnya sepi. Seorang pria dengan tongkat baseball di tangan melangkah masuk bersama segerombolan anak buah. Victor dan Brock refleks menegang menatap wajah asing itu yang seolah menikmati perhatian semua orang. Pria itu memegang sebuah foto dan mengangkatnya tinggi-tinggi, menanyakan apakah murid di foto itu berada di sini. Wajah di foto itu jelas wajah Seth Kang.
Salah satu anak buah di sampingnya menyarankan agar mereka mencari di lokasi lain sambil menjanjikan imbalan besar jumlah yang setara 10.000 kepada siapapun yang berhasil menemukan target. Rombongan itu kemudian mulai berpencar meninggalkan gym. Salah satu murid memanggil mereka sebelum benar-benar keluar. Para preman berhenti dan menoleh dengan kesal. Brock yang sejak tadi menahan amarah bertanya mengapa mereka mencari Seth. Lelaki dengan gaya rambut mencolok tampak tidak mengerti mengapa ia harus menjelaskan. Namun sorot mata Victor dan Brock sudah menunjukkan bahwa hari itu tidak akan berjalan sesederhana rencana mereka. Di seluruh gedung, kelompok-kelompok kecil dari rombongan itu mulai menyisir lorong, kelas, dan tangga mencari bocah yang fotonya mereka bawa. Di salah satu tangga menuju lantai atas, 3 orang hendak naik tetapi langkah mereka terhenti ketika sosok familiar menyandar santai di ujung undakan. Kim berdiri di sana, tangan masih di saku, mata menatap tajam. Ia mempertanyakan apa yang sedang dilakukan anggota Three-Headed Phantom berkeliaran di sekolah anak SMA. Salah satu pria berkepala pelontos menanyakan identitasnya. Kim menjawab singkat bahwa ia berasal dari Sunshine. Jawaban itu saja sudah cukup memperjelas garis perang yang sedang digambar. Kim lalu melompat turun, lompatan itu melompati hampir seluruh anak tangga sekaligus membuatnya mendarat tepat di hadapan para preman. Ketiganya berdiri terlalu dekat satu sama lain, kesalahan taktis yang fatal. Dalam hati, Kim mengakui bahwa tindakannya kali ini bisa berujung pada pengeluaran dari sekolah, tetapi kehadiran lawan di depan membuatnya tidak peduli. Dalam satu gerakan cepat, senjata pendek yang ia sembunyikan di lengan melesat ke depan. Ujung besi itu menembus perut salah satu pelontos. Sebelum pria itu sempat berteriak, tusukan lain menyusul dari sisi yang berbeda. Kim bergerak tanpa ragu, tubuhnya mengalir di antara mereka, mengulangi pola serangan mematikan beberapa kali. Beberapa detik kemudian, 3 tubuh sudah tergeletak di tangga, darah mengalir menuruni undakan seperti garis merah yang berantakan. Kim berdiri di atas mereka, napasnya masih stabil, lalu bergumam dalam hati bahwa berkat mereka, kemungkinan besar hari-harinya sebagai murid resmi memang akan berakhir. Tetapi keselamatan bosnya selalu berada jauh di atas status murid sekolah biasa. Di salah satu kelas, guru bahasa masih menerangkan cara menerjemahkan kalimat asing dengan benar. Murid-murid membuka buku, tetapi Seth duduk dengan mata tertutup mencoba mendengarkan suara-suara halus di luar. Ada sesuatu yang tidak sinkron dengan ritme hari itu. Ketidaknyamanannya tumbuh menjadi rasa waspada yang nyata. Di ruangan kepala sekolah, pria itu kembali melamun sebelum pintu kembali dihantam terbuka, kali ini lebih brutal dari sebelumnya. Sosok berpostur besar dengan bekas luka yang jelas di wajah melangkah masuk bersama beberapa pria bersenjata. Kepala sekolah berdiri kaget, tidak sempat mengambil langkah mundur ketika salah satu anak buah muncul di belakangnya, mendorongnya kembali duduk di kursi dengan paksa. Pria besar yang tampak seperti pemimpin mereka berjalan mendekat dengan santai, mengeluarkan foto dari sakunya. Foto yang sama Seth Kang diletakkan di meja. Ia menjelaskan kedatangannya dengan sederhana. Mereka menginginkan murid di foto itu dan kepala sekolah diminta menyerahkan bocah tersebut segera. Jika tidak, konsekuensinya adalah kematian. Kepala sekolah yang sebagian masih merasa dirinya orang berwenang di gedung itu menyatakan niat untuk menghubungi polisi. Kata-kata itu keluar dengan getaran yang berusaha ia sembunyikan. Di hadapannya, pemandangan pria-pria bersenjata yang memenuhi ruangan membuat ancaman itu terasa lebih seperti doa putus asa daripada tindakan hukum. Namun, bagi Sunshine dan musuh-musuhnya, hari itu baru saja dimulai.